What is it? Bid'ah, innovation. Mulai masuk wahabi-wahabi ini. Hal bid'ah, maulid bid'ah. Do we love the Prophet alayhi salatu wasalam? Did the companion love the Prophet alayhi salatu wasalam? Did they love him more than us? Yes. So now, Mawlid. Oh. What? Mawlid. What's wrong? Do you love the Prophet alayhi salam? Okay. Did the companions celebrate Mawlid? No. Not one single person. Tabi'een? No. Tabi'it Tabi'een? No. So is it from the deen? Yes or no? So if it's not from the deen, what is it? Bid'ah, innovation. But people do it. So what do you want? Sunnah or bid'ah? Mulai masuk wahabi-wahabi ini. Hal bid'ah, maulid bid'ah, tahlil bid'ah, ziarah bid'ah, habaib nggak ada, Nabi nggak punya keturunan. Nah, ini banyak ini. Saudara-saudara, kamu buka kitab Bughyatul Mustarsyidin. Itu kitab fatwa Habib Abdurrahman al-Masyhur, yakni fatwa minal ulama mutaakhirin, fatwa daripada ulama-ulama mutaakhirin. Di situ ada satu hadis yang dimana ini hadis derajatnya dhaif, tapi bisa dipakai dalam fadailul a'mal. Hadis dhaif itu bisa dipakai dalam fadailul a'mal, dalam targhib, dalam tarhib, kecuali hadis dhaif tidak boleh dipakai dalam ahkamus syar'iyyah, tidak boleh dipakai dalam aqaidud diniyah. Tetapi untuk fadailul a'mal, untuk keutamaan-keutamaan beramal, untuk targhib, untuk tarhib, itu bisa dipakai. Bunyi hadisnya seperti ini. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man warrakha mu'mina faka'annama ahyahu, faman qara'a tarikhahu faka'annama zarahu, faqad istaujaba ridwanallah fi huzuril jannah. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man warrakha mu'mina, barang siapa yang membuat sejarah hidup orang mukmin, membuat sejarah hidup orang yang beriman kepada Allah. Contoh, manusia paling beriman adalah Nabi Muhammad. Maka barang siapa yang membuat sejarah hidup Nabi, sirahnya Nabi, tarikhnya Nabi, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Al-Imam Az-Zahabi, Al-Imam Qurtubi, Al-Imam Ibn Kathir, kemudian Al-Imam Asy-Yusuf bin Ismail An-Nabhani, beliau-beliau para muarrikhin membuat tarikhnya Nabi, membuat sirahnya Nabi berupa kitab, ataupun para ulama-ulama, para imam, para masyayikh, para habaib yang membuat sejarah Nabi tapi berupa gawafi, berupa gafiyah, berupa syair-syair yang indah yang disusun menjadi maulid, yaitu Sayyid Ja'far Al-Barzanzi dengan maulid Barzanzinya, Al-Imam Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai dengan maulid Dibanya, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dengan maulid Simtud Durarnya, Al-Habib Umar bin Hafid dengan maulid Ya'ul Lami'nya, Al-Imam Busiri dengan qasidah, dengan maulid Burdahnya. Beliau-beliau yang membuat sejarah hidup Nabi seakan-akan telah menghidupkan kembali Nabi Muhammad. Nah, begitu juga para aulia. Al-Habib Muhammad bin Zain bin Smith, beliau membuat kitab Ghayatul Qasdi wal Murad fi Manaqib Imam Al-Haddad. Beliau bikin kitab manaqibnya Imam Haddad, seakan-akan beliau telah menghidupkan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ada cucu-cucunya Habib Salim. Habib Salim salah satu cucunya bikin sirah, bikin manaqib. Al-Habib Salim bin Hamid Al-Kaf, beliau lahir di sini. Beliau, guru beliau ini, ilmu beliau, amal beliau, ibadah beliau, wara beliau, khaufnya beliau seperti ini, akhlaknya beliau, adabnya beliau, keberaniannya beliau, mendidik murid-muridnya seperti ini, bagaimana beliau karomahnya. Orang yang bikin sejarah beliau berarti telah menghidupkan beliau, saudara-saudara.
Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, riwayat Al-Imam Ad-Dailami dalam kitab musnadnya, yaitu kitab Al-Firdaus. Qala Rasul, dzikrul anbiya minal ibadah, dzikrus salihin minal kafarah. Ada lanjutannya lagi, dzikrul maut, ada dzikrul anbiya minal ibadah, dzikrus salihin minal kafarah, dzikrul maut minal sadaqah, dzikrul kubur yuqarribukum minal jannah. Mengingat para nabi, mengenang para nabi, menceritakan para nabi, itu adalah ibadah. Zikrus salihin, mengingat orang-orang soleh, mengenang orang-orang soleh, menceritakan orang-orang soleh, itu adalah kafarah, tebusan bagi dosa-dosa kita, saudara-saudara. Mengenang orang soleh, mengingat orang soleh, itu kafarah, tebusan bagi dosa-dosa kita. Loh Beb, ngapain kita harus mengenang? Ini orang sudah wafat kok, ini orang sudah meninggal, mayatnya sudah terkubur, jasadnya nggak ada, udah meninggal, ngapain kok harus dikenang-kenang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat media sosial beberapa hari terakhir ini ramai dengan pernyataan dari salah satu imam di Arab Saudi, yakni di salah satu masjid di Jeddah, Syekh Hashim Al-Hakim, yang membid'ahkan Al-Fatihah dibaca di acara hajatan ataupun di luar sholat dan ruqyah. Dalam salah satu kesempatan ceramahnya di salah satu majelis, Syekh Hashim menyampaikan pendapatnya terkait dengan bacaan Al-Fatihah yang sering dibacakan oleh kebanyakan umat Islam di Indonesia di acara-acara tertentu atau di luar sholat. Dia menegaskan bahwa hal itu tidak pernah dipraktekkan ataupun pernah terjadi atau dilakukan oleh Rasulullah SAW, sehingga dia menyebut bahwa praktek seperti itu bisa kategori sebagai bid'ah. Pernyataan dari Syekh Hashim ini kemudian menimbulkan pro dan kontra, dan banyak pihak yang kemudian menyampaikan pendapat menanggapi apa yang disampaikan oleh Syekh Hashim, yang diketahui juga merupakan keturunan dari Indonesia, tepatnya di Sumatera. Beberapa ulama seperti Buya Yahya, Ustadz Abdul Somad, dan Ustadz Adi Hidayat, serta beberapa ustadz lainnya juga berbeda pendapat terkait dengan pendapat ataupun pernyataan yang disampaikan oleh Syekh Hashim tersebut. Dan bahkan Buya Yahya sendiri menyampaikan pernyataan tegas terkait dengan hal itu. Begitu juga dengan Ustadz Abdul Somad. Bahkan Ustadz Abdul Somad mengingatkan kepada panitia mengundang penceramah untuk berceramah agar melihat latar belakang dari penceramah tersebut. Jangan hanya karena yang bersangkutan terkenal dan viral kemudian langsung diundang tanpa melihat keadaan dari jamaah yang akan menghadiri ceramah dari narasumber ataupun sang ustadz tersebut. Seperti yang terjadi ketika Syekh Hashim menyampaikan ceramah yang rata-rata jamaahnya yang memang membolehkan ataupun sering membaca Al-Fatihah di acara ataupun di momen-momen tertentu, yang itu kemudian menimbulkan pro kontra ketika ada ulama ataupun ada ustadz yang justru melarang hal seperti itu. Ya, demikian ulasan kita, semoga memberikan pencerahan. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.